Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza muttaqun. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sedang Jumat Allah. Hari ini pertengahan bulan Haram, bulan yang Allah istimewakan dari 12 bulan yang Allah ciptakan. Ada 4 bulan yang Allah istimewakan yang disebut dengan bulan haram. 3 diantaranya berturut-turut dan 1 terpisah, kata Nabi. 3 berturut-turut itu adalah dimulai dengan Dzulqa'dah. Sekarang kita sudah ada di dalamnya, ada di pertengahan. Kemudian Dzulhijjah. Kemudian Muharram. Ini yang berturut-turut. Dan ada 1 yang terpisah, yaitu bulan Rajab. Bapak Ibu sekalian, di pertengahan bulan ini tentunya hanya beberapa pekan ke depan. Umat Islam seluruh dunia akan berkumpul melaksanakan ibadah, menyempurnakan rukun Islam. Satu-satunya ibadah yang dilakukan di tempat yang sama. Satu-satunya ibadah yang seluruh umat Islam di seluruh jagat ini berkumpul. Ibadah sholat misalnya, yang ibadah harian kita. Dimanapun kita berada, di situ kita sholat. Termasuk di masjid ini. Insya Allah sholatnya sah dan diterima Allah. Amin. Bahkan kita niatnya pun di sini. Niatnya pun kita di sini, karena kita ada di sini. Ibadah saum Ramadan kemarin belum lama kita laksanakan sebulan penuh. Kita laksanakan di tempat kita masing-masing. Ada di sekitar Bukit Duri, ada yang mungkin di daerah, bahkan ada yang sedang di luar kota karena ada urusan. Maka niatnya pun kita laksanakan di tempat di mana kita berada. Ibadah zakat fitrah kita laksanakan di mana kita berada, di situ kita niat, di situ kita laksanakan. Zakat juga ibadah rukun Islam, kita laksanakan di mana kita berada. Hadirin sidang Jumat Allah, beda dengan ibadah yang satu ini. Beda dengan ibadah yang satu ini, yaitu ibadah haji. Dia harus dilakukan di tempat yang sama. Tidak bisa di tempat lain kecuali tempat yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Di sekitar Mekah, Arafah, Mina, Muzdalifah. Dilakukan di waktu yang sama. Kalau hari ini kita sholat jam segini di Bukit Duri, Masjid Darul Irfan, di saat yang sama saudara kita mungkin masih pagi di belahan bagian bumi bagian sebelah timur sana, sebelah barat sana. Bahkan mereka baru melaksanakan subuh. Tadi saya katakan di mana kita berada di situ kita niat, tapi haji tidak. Niatnya pun dilakukan di tempat yang ditentukan. Niat ibadah haji, niat ibadah umroh tidak bisa dilakukan di negara masing-masing. Dilakukan di sebuah tempat bernama miqat.
Mikot itu adalah start kita akan memulai haji atau umroh. Dan tidak ada mikot di Indonesia. Semua mikot ada di tanah Arab sana. Dilakukan niat di tempat yang sama, di waktu yang sama, mengucapkan kalimat-kalimat talbiyah yang sama. Inilah ibadah haji. Betapa dahsyatnya ibadah ini, karena punya keistimewaan tadi. Hadirin sidang Jumat Allah. Setiap ibadah, di balik ibadah itu ada jaminan dari Allah. Ada jaminan ampunan dari Allah. Kenapa Allah memberikan jaminan ampunan di setiap ibadah? Karena ibadah itu bentuk perintah dari Allah. Ketika kita melanggar perintah itu, maka otomatis kita punya dosa kepada Allah. Karena Allah menginginkan kita masuk surga semua. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, umatku akan masuk surga semua, kecuali yang tidak mau. Kecuali yang tidak mau. Dengan cara apa masuk surga? Surga bisa dimasuki, kata Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Magfirah, hanya dengan ampunan Allah seseorang bisa masuk, tiket masuk ke surga tanpa dosa. Tidak ada orang yang masih berdosa masuk surga. Makanya agar kita tidak punya dosa, di balik ibadah Allah ampuni. Shalawatul ham, kata Nabi, di balik ibadah solat harian, di balik solat 5 waktu ini, baina solat ila solat kafaratun 5 bainahuma. Dari solat ke solat, dari subuh tadi ke zuhur sekarang, kafaratun 5 bainahuma. Allah akan ampuni dosa-dosa kita kalau solat itu diterima oleh Allah. Dari duhur sampai ke asar, waktu yang ditempuh dari duhur ke asar, solat dari duhur ke asar. Ketika solat kita diterima sama Allah, benar solatnya, diterima oleh Allah, makbul solatnya, maka kafaratul 5 bainahuma, diampuni dosa-dosa kita. Para mufasir sepakat yang dimaksud dosa di sini adalah dosa-dosa kecil, tidak termasuk dosa besar. Jadi setiap hari ketika kita melaksanakan sholat, di balik sholat itu ada ampunan, karena Allah menginginkan kita masuk surga. Syarat masuk surga kita diampuni dulu oleh Allah. Bahkan tidak hanya harian, yang sifatnya skala pekanan, dari al-jum'atu ilal jum'ah, kata Nabi. Dari Jumat ke Jumat, dari ibadah Jumat sekarang, dari ibadah Jumat pekan lalu dengan ibadah Jumat hari ini. Ketika kita melaksanakan Jumat ini, kafaratul 5 bainahuma, dosa kita 1 pekan diampuni oleh Allah. Tidak berlaku bagi yang tidak Jumat. Hadis ini tidak berlaku bagi yang tidak Jumat. Tidak Jumatnya tidak karena uzur, beda dengan tidak Jumat karena uzur. Bahkan itu skala tahunan, dari Ramadan ila Ramadan, baina Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan pun kafaratun 5 bainahuma. Allah ampuni dosa 1 tahun. Ada harian, ada pekanan, ada tahunan. Bahkan al-umratu ilal umroh, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, al-umratu ilal umroh, orang-orang yang pernah melaksanakan umroh ke umroh berikutnya, kafaratul 5 bainahuma. Didelet dosa-dosa kita. Itu maha baiknya Allah, hadirin sekalian. Jadi di setiap ibadah itu ada jaminan ampunan. Ada jaminan ampunan dari Allah, karena Allah mengharapkan kita masuk surga. Kalau tadi ibadah-ibadah itu skalanya ada yang harian, ada yang pekanan, ada yang tahunan, ada yang bertahun-tahun seperti itu, maka ibadah haji di Arafah sana tanggal 9 Zulhijjah, kita hanya duduk saja di Arafah, di waktu Arafah, dari zuhur sampai maghrib, Allah akan ampuni dosa besar maupun kecil ataupun besar.
Sebanyak apa ya Allah? Selama seumur hidupnya orang tersebut. Seumur hidup dosa kita diampuni hanya terjadi di Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Makanya haji itu kan seumur hidup sekali. Bahkan orang-orang yang tidak melaksanakan tidak haji di tanggal 9 Zulhijjah itu tidak berhaji. Orang-orang yang ada di berbagai negara tidak melaksanakan haji. Allah hanya minta saum lewat Rasulnya. Saum sunnah sehari di bulan di tanggal 9 Zulhijjah yang kita sebut sebagai saumnya Arafah, sunnah Arafah. Apa jaminannya? Kata Nabi dalam hadis Muslim, as-saum yaumal Arafah. Orang-orang yang saum sunnah Arafah ini orang-orang yang bukan haji, bukan sedang berhaji. Maka Allah akan ampuni dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Puasanya hanya 1 hari. Hanya 1 hari. Betapa dahsyatnya. Betapa dahsyatnya hari Arafah ini. Ramadan yang 30 hari jaminan ampunannya adalah 1 tahun. Tapi Arafah yang 1 hari jaminannya tahun lalu dan tahun yang akan datang. Hadirin sidang Jumat tamu Allah. Itu sebabnya haji memang menjadi istimewa tidak hanya sebagai rukun Islam yang kelima. Tapi juga haji satu-satunya ibadah yang jaminannya tidak hanya ampunan seumur hidup di Arafah, tapi al-hajjul mabrur, kata Nabi. Haji yang mabrur laisa lahu jazaa'il jannah. Tidak bukan dan tidak lain kecuali surga untuknya. Ibadah solat Allah tidak menjanjikan surga. Solat Allah menjanjikan tanha anil fahsya wal munkar. Ibadah solat yang sukses janji Allah di Al-Ankabut ayat 45 akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu jaminan orang yang berhasil solat. Di samping tadi ampunan. Ibadah Ramadan Allah tidak menyebut surga. Ibadah zakat Allah tidak menyebut surga. Secara eksplisit Allah hanya menyebut surga di ibadah al-hajjul mabrur. Laisa lahu jazaa'il jannah. Kecuali haji yang mabrur. Makanya ibadah haji ini Allah sedang mengobral surga bagi umat Islam seluruh dunia. Saya ulangi, haji itu ibadah Allah sedang mengobral surga karena jaminannya adalah surga. Kalau surga menjadi jaminan, kalau surga menjadi jaminan bagi haji yang mabrur, maka mohon maaf, berapapun yang kita keluarkan untuk ibadah yang satu ini, mau haji reguler lah, mau ONH plus lah, mau furodah lah, berapapun, mau haji dengan cara apapun berangkat, visa termahal sekalipun, berapapun saya katakan masih terlalu murah untuk sebuah kapling di surganya Allah. Tahun 90 saya pernah diajak almarhum paman saya yang qadarullah ditugaskan oleh pemerintah sebagai petugas di Kemenak. Ada satu daerah, satu desa lah di kita di Nusa Tenggara Barat, saya lupa nama desanya. Ternyata para pengurus MUI pusat turun semua ke sana. Kenapa? Ada fenomena yang menarik di sana. MUI daerah di sana lapor ke MUI pusat di sini. Kami kewalahan. Apa kewalahan? Banyak masyarakat di desa itu dia berani menjual rumahnya sendiri, padahal rumahnya cuma satu. Dia berani menjual sawahnya, yang sawahnya itu mata pencarian satu-satunya. Dia berani menjual tanahnya, di mana itu adalah aset hidupnya. Sehingga dikumpulkanlah masyarakat itu di sebuah ruangan secara bertahap. Saudara-saudara kaum muslimin ingat,
bahwa haji itu adalah memang rukun, tapi bersyarat. Man istata'a, tidak wajib bagi yang tidak mampu. Lihat ayatnya. Kata petugas itu sudah bosan mengatakan ayat itu. Haji itu man istata'a, lihat ayatnya. Hanya diperuntukkan untuk orang yang mampu tidak wajib. Bapak Ibu jangan jual semua. Jangan ini cuma satu-satunya rumah. Ternyata tidak berhasil Bapak Ibu, hadirin sekalian. Tidak berhasil. Petugas dari pusat tidak berhasil. Mereka tetap menjual itu. Akhirnya saya dan kawan-kawan tertarik untuk tidak bicara di podium, tidak bicara di masjid, tidak bicara di tempat-tempat formal. Tapi kita bersilaturahim dari hati ke hati ke setiap rumah-rumah orang yang menjual sawahnya yang satu-satunya. Ada jawaban yang menghentak saya jujur ya. Yang sangat menghentak. Ketika kita tanya, "Ibu, kenapa ibu nekat? Ini rumah cuma satu-satunya kan? Rumah ibu, anak ibu kan banyak yang masih sekolah. Kenapa ibu jual?" Sambil menangis mereka berkata, "Ustadz, nggak apa-apa. Kami hanya ingin menukar rumah ini dengan rumah di surga, Ustadz. Hanya ingin menukar rumah ini dengan rumah di surga." Ini sangat mantap jawaban ini. Dan 15 tahun kemudian kita coba riset ke sana. Kita catat nama orang-orang itu. Ke petugas pemerintah daerah di sana. Kita lihat masih hidupkah orang bernama ini, alamat ini? Masih. Boleh kami kembali. Dan luar biasanya lagi hadirin. Satu pun di antara mereka tidak ada yang hidupnya melarat gara-gara menjual rumah untuk haji. Sesuai dengan janji Allah. Semua yang kita keluarkan untuk ibadah, tidak hanya haji, ibadah apapun, Allah akan ganti semua dengan cara Allah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli siddiqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ayuhal hadirun ittaqullah, innallaha yuhibbul muttaqun. Hadirin sidang Jumat Allah. Dari 5 rukun Islam yang kita pahami, yang pertama adalah syahadat. Kalimat kedua syahadatain itu bisa kita ucapkan tidak lebih dari 15 detik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam kalimat syahadatain ini kita bersaksi kepada Allah bahwa hanya Allah sebagai Rabb, sebagai ilah, dan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Kita lihat kalimatnya. Di dalam syahadat tidak ada satupun ibadah haji di dalamnya. Tidak ada manasik haji di dalamnya. Tapi dalam haji ada syahadatnya. Saya ulangi. Dalam ibadah syahadat tidak ada hajinya. Tapi dalam haji ada syahadatnya. Kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal wal mulk la syarika lak. Sebenarnya itu adalah terjemahan dari syahadat kita. Kepasrahan kita, ya, komitmen kita, kemengakuan kita. Setelah syahadat kita sholat dari takbiratul ihram sampai kita salam mungkin plus minus 10 menit sampai 15 menit. Tak ada satu adegan pun yang di dalamnya adalah manasik haji, tidak ada. Tidak ada. Tapi di dalam haji, siapapun yang tawaf, apakah itu tawaf umroh ataukah itu tawaf ifadah yang menjadi rukun haji, setelah tawaf semua akan sholat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat. Dan itu adalah prosesi haji. Artinya apa? Di dalam haji ada ibadah sholatnya, tapi di dalam sholat tidak ada hajinya. Setelah itu kemudian zakat.
zakat mengeluarkan harta ketika sudah nisab. Saat kita mengeluarkan zakat kepada petugas, menitipkan kepada petugas amil zakat, proses ijab kabulnya hanya hitungan menit. Proses ijab kabul. Kemudian didistribusikan oleh petugas yang ditunjuk dan kita percaya, lembaga yang sudah resmi. Hanya hitungan menit, mungkin jam lah gitu. Apalagi dengan teknologi sekarang. Uangnya tidak harus digembol gitu. Uangnya cukup ditransfer gitu. Selesai ijab kabul. Tidak ada ibadah haji satupun. Tidak ada prosesi haji. Tapi dalam haji ada zakatnya. Kenapa? ONH yang kita pilih, ONH yang kita berangkat. Bahkan kalau haji furodah, haji furodah bisa 500 juta satu orang. Saya pastikan itu udah dijakatkan. Udah dikeluarkan zakatnya. Jadi di dalam ibadah haji ada zakatnya, tapi di dalam zakat tidak ada hajinya. Kemudian puasa. Puasa menahan diri dari mulai terbit sampai terbenam matahari, tidak ada ibadah haji di dalamnya. Tapi ketahuilah bahwa di dalam prosesi haji ada yang disebut dam. Dam itu adalah membayar. Membayar apa? Membayar kita sebagai penutup ketika kita tidak melaksanakan kewajiban daripada haji. Contoh, tahun lalu umat Islam Indonesia itu paling banyak bayar dam. Kenapa? Karena tidak masuk ke Muzdalifah. Gara-gara apa? Gara-gara bisnya mandek semua di Arafah. Padahal mabit di Muzdalifah hukumnya wajib. Akhirnya apa? Satu prosesi haji terlewati. Yang wajib, bukan yang rukun ya. Yang rukun udah batal hajinya. Satu proses itu dilewati, maka semua jamaah bila ingin hajinya mabrur, hajinya diterima, harus mengeluarkan dam. Konsekuensi ketika ada kewajiban haji yang tidak tertunaikan, membayar dam. Pertanyaannya, bagaimana kalau uang kita tidak punya membayar dam? Uang kita udah habis di sana. Solusinya Allah berikan dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Rasulullah. Solusinya adalah bersaum 7 hari. 3 hari di sana sedang melaksanakan haji sebagai solusi ketika kita tidak sanggup membayar dam. Sisanya di sini. Artinya apa? Di dalam haji ada ibadah puasanya, tetapi di dalam puasa tidak ada hajinya. Artinya apa? Hadirin sidang Jumat. Artinya ibadah ini merupakan gabungan dari semua rukun Islam. Artinya haji adalah resultan dari seluruh ibadah, maka menjadi istimewa sehingga Allah gelar haji adalah surga baginya, bagi yang mabrur. Mudah-mudahan kepada yang sudah berhaji, jamaah yang hadir di sini, pertahankan kemabrurannya sampai kita wafat. Pertahankan kemabrurannya sampai kita wafat. Bagi yang belum, mudah-mudahan Allah panggil dengan caranya, dengan rezekinya, agar kita bisa berkesempatan menunaikan dan menyempurnakan dari rukun Islam ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minal muttaqin, Rabbi habli minal muhsinin, Rabbi habli minal muqarrabin, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aizzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin.
Allahumma aizzal Islam wal muslimin wa adillah syirka wal musyrikin. Allahumma ansuril muslimin wal muslimat fi Palestin. Allahumma ansuril muslimin wal muslimat fi Rafah, fi Gaza, fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilnal jannata ma'al abrari aziz ya ghafar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimissalah.